Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Filsa, Ketua Tim PHP2D, Unit Klinik Tani Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Di sini kami mengusung judul pemberdayaan masyarakat berbasis budaya kopi robusta organik guna mendukung terwujudnya wisata berkelanjutan Desa Pesangkalan, Kecamatan Pegunungan, Banjarnegara. Anggota tim kami terdiri dari 15 anggota yang terdiri dari lintas jurusan dan juga lintas angkatan. Latar belakang potensi Desa Pesangkalan, Kecamatan Pegunungan, Banjarnegara. Desa ini memiliki beberapa potensi, mulai dari produksi mokaf, lahan kopi untuk budidaya kopi robusta organik, hingga pariwisata Curug Letuk. Berdasarkan potensi tersebut, terdapat beberapa masalah yang kami jadikan tujuan untuk sebagai solusi yang akan kami berikan. Yang pertama, penataan kawasan agrowisata Curug Letuk dengan meningkatkan peran Pokdarwis Simo Agung sebagai pengelola dan optimasi media sosial sebagai sarana promosi. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melaksanakan budidaya kopi robusta secara organik. Lalu yang ketiga, melakukan pemberdayaan ibu-ibu PKK dalam kegiatan diversifikasi produk mokaf menjadi cookies untuk mendukung kegiatan pariwisata lokal. Lalu yang terakhir, mempromosikan potensi pertanian dan pariwisata desa dengan mengoptimalkan media sosial dan digitalisasi. Lalu terdapat halayak sasaran, di sini ada 3, mulai dari kelompok tani Sidomakmur untuk budidaya kopi, kelompok sadar wisata Simo Agung untuk pariwisata, dan ibu-ibu PKK untuk produk turunannya nanti. Kemudian ada intervensi program untuk kegiatan fisik, mulai dari buatan gapura jalan, buatan kandang domba, pengadaan ternak domba, penanaman bibit kopi, buatan pupuk organik, buatan cookies mokaf kopi, buatan website desa, serta buatan buklet, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Lalu ada juga kegiatan fisik, mulai dari sosialisasi buatan pupuk organik, pengenalan destinasi wisata melalui media sosial, pelatihan manajemen media sosial, sosialisasi buatan cookies mokaf kopi, pendampingan proses packaging dan juga labeling, serta branding dan promosi, yang ini juga sudah terlaksana semua dengan lancar. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami menggunakan metode PRE, yaitu Participatory Rural Official, keterlibatan semua pihak secara aktif dalam kegiatan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada observasi dan identifikasi masalah. Yang kedua, diskusi tim dengan mitra dalam pencarian solusi terhadap masalah yang ada. Ketiga, penyuluhan, pelatihan, dan juga praktik. Yang keempat, buatan demplot, budidaya kambing dan perluasan areal tanam. Yang kelima, perbaikan dan pengadaan sarana penunjang agrowisata. Lalu yang terakhir, evaluasi pelaksanaan program. Lalu terdapat roadmap metode pelaksanaan pada Pokdarwis Simo Agung. Kami melakukan pengembangan pariwisata dengan buatan gapura, buatan papan petunjuk jalan, serta promosi Curug Letuk. Lalu pada kelompok tani Sidomakmur, pada bagian pertanian terpadu kopi organik, kami melaksanakan pengadaan bibit kopi dan bibit odot, pembuatan kandang dan pengadaan domba, serta pembuatan pupuk organik dan pengendalian HPT. Lalu untuk ibu PKK dalam pengembangan dan produksi olahan tepung mokaf dan kopi, kami melaksanakan lomba dan pelatihan buatan cookies mokaf kopi. Lalu ada juga struktur dan bagian jobdesk. Sesuai dengan SDM yang ada dan keahlian masing-masing, kami bagi menjadi seperti berikut. Ini untuk beberapa PJ-PJ-nya. Lalu ada indikator keberhasilan. Dalam kelompok tani Sidomakmur, dengan penambahan 1.500 pohon kopi robusta organik, diharapkan ada peningkatan baik dalam jumlah pohon, terus produksi kopinya, dan juga keterampilan petaninya. Selain itu juga kami mengadakan 6 ekor domba untuk dipelihara, sehingga terjadi juga peningkatan keterampilan anggota baik dalam pembuatan pupuk organik hingga pengendalian OPT secara terpadu. Untuk Pokdarwis, harapannya dengan adanya media sosial yang sudah kami kembangkan, ada peningkatan dari pengunjung per bulan dan peningkatan pengelolaan dan intensitas pembuatan konten sistem media sosial. Lalu untuk ibu PKK, dengan adanya lomba yang sudah dilaksanakan, diharapkan terjadi peningkatan keterampilan ibu PKK dalam membuat produk turunan perpaduan antara kopi dengan tepung mokaf yang tadinya belum ada menjadi 25 orang. Lalu di sini kami laporan penggunaan dana berdasarkan kegiatan yang sudah berlangsung sebanyak 95%, sedangkan sisanya untuk 5% itu untuk lokakarya serta pengisian profil dan poster pelaksanaan hasil PHP2D di website PHP2D. Kegiatan kami sudah berjalan dari dana sebesar 38 juta yang diberikan, sudah terserap sebanyak 88%. Untuk bagiannya sebagai berikut. Yang pertama, biaya habis pakai sebesar 46%, biaya perlengkapan 28%, konsumsi 0,5%, pengeluaran kegiatan 14%, serta yang terakhir 12% merupakan persiapan lokakarya yang belum dilaksanakan dan persiapan bayaran pajak. Dukungan dari support system Universitas Jenderal Sudirman bagian kemahasiswaan melakukan monitoring dan juga
Monef, lalu ada jurusan, pemberian support sistem dana untuk kami konsumsi, dan juga universitas, yaitu pemberian transportasi untuk kami ke desa Pesangkalan. Lalu ada unit klinik tani sebagai tenaga pemikir, yaitu kami sendiri serta pihak lain, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Kominfo, dan Dinas UMKM Banjarnegara, yaitu PIRT. Berikut merupakan dukungan-dukungan yang ada, mulai dari Bapak Wayan Budiana Eskom, yaitu pihak mahasiswa Unsud, Ibu Dr. Santi Dwi Astuti STP MSI, yaitu tim pengelola PHP 2D Unsud. Kemudian ada Bapak Muhammad Bahtiar Mustafa SPMP, yaitu pembina unit klinik tani, serta Ibu Okti Hirana SPMP sebagai dosen pembimbing PHP 2D Unsud unit klinik tani. Kemudian terdapat juga hasil kegiatan. Yang pertama, FGD Budaya Kopi yang dilaksanakan dengan pihak perhutani, yaitu Bapak Wahyono, buatan pupuk organik yang didampingi oleh dosen pembimbing kami, itu Ibu Okti, pengadaan dan penanaman kopi yang dilaksanakan bersama masyarakat setempat, buatan kandang juga dilaksanakan bersama masyarakat setempat, orientasi lapang yang kami laksanakan bersama masyarakat setempat dan juga perangkat desa setempat. Kemudian monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim kemahasiswaan, yaitu Bapak Wayan, kemudian survei alat dan bahan, dan juga ada temu perdana. Selanjutnya ada juga sosialisasi manajemen media sosial yang dilakukan oleh pihak Kominfo. Lalu ada promosi kegiatan oleh akun pariwisata Banjarnegara, lomba pembuatan cookies berbahan baku mokaf dan kopi yang dilaksanakan oleh Ibu Santi. Kemudian ada buatan gapura desa yang dilakukan oleh pemuda Karang Taruna Desa Pesangkalan. Lalu ada keberlanjutan program. Yang pertama, harapannya terjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian Banjarnegara dalam monitoring OPT dan budidaya kopi robusta organik. Lalu terjalin kerjasama dengan Dinas Kominfo untuk meningkatkan promosi pariwisata di Desa Pesangkalan melalui perpanjangan domain. Selanjutnya, lanjutkan pembinaan Ibu PKK terkait pengelolaan produk turunan mokaf kopi melalui koperasi dan pegiat UMKM setempat. Dan yang terakhir, menjadikan Desa Pesangkalan sebagai desa binaan Fakultas Pertanian dan LPPM Unsud, sehingga pada tahun-tahun selanjutnya akan terus diadakan binaan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal-hal yang sudah dipaparkan, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, mitra kegiatan dan masyarakat desa antusias terhadap pelaksanaan program yang kami bentuk. Lalu yang kedua, terjadi perubahan perilaku pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mitra kegiatan dalam pengelolaan potensi desa, baik dalam budidaya kopi, pariwisata, dan juga produk olahan mokaf serta kopi. Lalu yang ketiga, pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan. Yang keempat, terdapat dukungan dari support system sehingga kegiatan berjalan dengan lancar, yaitu universitas dan dinas terkait. Terakhir, keberlanjutan program menjadikan Desa Pesangkalan jadi binaan LPPM Universitas Jenderal Sudirman agar terjadi pembinaan sehingga potensi desa dapat terus dikembangkan. Untuk keluaran kegiatan, di sini kami melakukan pembangunan gapura, kemudian petunjuk jalan, lalu ada juga publikasi media massa yaitu Tribun Jateng, kemudian publikasi media massa melalui alumni pertanian, kemudian ada buklet. Yang pertama itu untuk Gapoktan dengan judul Selayang Pandang Budaya Kopi Robusta Organik. Yang kedua untuk Kopdarwis yaitu tren berpariwisata sehat dan aman di kondisi pandemi. Lalu untuk Ibu PKK kreasi olahan produk turunan kopi dan mokaf. Kemudian di sini kami juga sudah melakukan pengajuan jurnal yang masih dalam proses review. Serta ada juga publikasi di media massa berupa koran. Di sini saya akan menunjukkan beberapa produk olahan Desa Pesangkalan mulai dari mokaf, kemudian ada cookies, ini hasil dari perlombaan yang sudah kita bentuk, kemudian ada kopi robusta. Kemudian media promosi Desa Pesangkalan. Di sini kami sudah membentuk beberapa media promosi mulai dari Facebook, Twitter, 2 Instagram untuk PHP 2D UKT dan juga Curug Peletuk, serta YouTube dan juga website. Lalu ada juga poster PHP 2D Desa Pesangkalan dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya Kopi Robusta Organik guna mendukung terwujudnya agrowisata berkelanjutan Desa Pesangkalan, Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara. Terima kasih kepada Bilma Wadikti, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara, Dinas Kominfo Kabupaten Banjarnegara, Perhutani Cadika 7 KPH Banyumas Timur, Dinas Koperasi Perindustrian dan UMKM, Universitas Jenderal Sudirman, Bagian Kemahasiswaan, Fakultas Pertanian, Unit Teknik Tani, dan masyarakat Desa Pesangkalan. Di sini saya juga akan mengenalkan beberapa produk yang sudah ada, mulai dari kopi robusta dan juga olahan yang sudah kami lombakan. Di sini harapannya akan menjadi produk khas Desa Pesangkalan Banjarnegara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.